Halo, Salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Yohanes 13. Yesus membasuh kaki murid-murid. Silakan dibaca, guys. Yesus membasuh kaki murid-murid. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum perayaan Paskah dilaksanakan. Makan malam sedang dihidangkan. Maka Yesus pun berdiri. Lalu ia melilitkan handuk di pinggangnya. Yesus menuangkan air ke dalam baskom besar. Ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ia mengenakan kaki para murid dengan handuk yang terikat di pinggangnya. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan kepada kalian? Tanya Yesus kepada mereka. Aku Tuhan dan gurumu membasuh kaki kalian. Oleh sebab itu kalian juga harus membasuh kaki satu sama lain. Aku telah memberi teladan. Kalian pun harus melakukannya. Sekarang kalian tahu hal ini. Kalian akan diberkati jika melakukannya. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Yang kencang. Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Tempat akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena bangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus disalib pas hari raya Paskah Yahudi, tapi bukan Paskah Kristen. Berarti ini peristiwa ini kemungkinan 1 hari sebelum kematian sebelum kematian Yesus, 1 hari sebelum kematian Yesus. Ya, akhir-akhir ini lagi zaman pandemi. Banyak kita mendengar tentang berita kematian. Ya. Kemarin Papi dengar 1 hari 2 kali ada berita kematian. Hari ini ada berita kematian. Beberapa hari yang lalu ada dengar lagi berita kematian. Terlalu sering, ya. Kebanyakan karena COVID. Dari umur yang muda, tua, semua kena. Ada yang, kematian itu problem manusia. Satu hal yang pasti dalam hidup ini, manusia pasti mati. Cuman ini karena lagi pandemi, ya lebih kelihatan lebih dekat gitu loh. Ada di sekitar kita, ya. Lebih dekat. Biasanya orang-orang jauh, ini malah orang-orang terdekat kita diambil satu persatu, ya. Karena pandemi. Yang bisa sembuh, yang lolos bukan karena dia spesial, yang mati bukan karena Tuhan sayang, Tuhan lebih sayang sama dia maka dia panggil. Berarti yang lolos nggak disayang gitu, ya nggak juga gitu, ya itu sudah kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu alasannya, hanya Tuhan yang tahu kenapa. Ya kita hanya bisa berjalan sesuai dengan
apa yang dibukakan pada kita manusia. Ya, kehendak Tuhan itu kita nggak tahu. Nah, satu hari sebelum kematian Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ya. Dia membasuh kaki murid. Yesus tahu dia akan mati. Dia sering memberitakan ke murid-murid beberapa kali bahwa dia akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, disiksa. Sering. Sampai terakhir Petrus ngomong menyangkal itu, nggak mungkin guru, jangan sampai itu terjadi. Terus sama Yesus diomelin, dibilang, nyala kamu iblis. Petrus dikatain iblis bukan karena Petrus iblis, karena Petrus waktu itu dikuasai oleh iblis. Sama Yesus dibilang, nyala kamu iblis. Jadi secara nggak langsung bisa ditafsirkan bahwa orang yang nggak percaya dengan penyaliban Yesus, orang yang nggak percaya dengan pekerjaan Yesus di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib dengan kebangkitan, itu bisa dibilang anak-anak iblis. Betul nggak? Waktu Petrus mau menyangkal cerita yang diceritakan oleh Yesus, Yesus bilang, nyala kamu iblis, kamu tuh sedang dikuasai iblis, minggir gitu. Jadi ingat, kalau kamu nggak percaya, siapapun yang nggak percaya dengan penyaliban Yesus, kebangkitan dia, dengan apa yang dia kerjakan di kayu salib, bisa dikatakan itu anak iblis. Karena ketika Yesus disalib dan bangkit, di situ iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Iblis maunya Yesus nggak datang, ini nggak, waktu ditangkap di Getsemani dia nggak disalib, iblis maunya kayak gitu. Tapi ternyata iblis kalah. Ya, haleluya. Jadi Yesus itu Tuhan, ya. Dia datang dalam rupa manusia, dia pencipta langit dan bumi, pencipta kita. Dia menciptakan semuanya. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Bahkan satu hari sebelum kematiannya, dia melayani murid-murid. Dia mengajarkan sesuatu yang sangat penting di sini. Nanti kita akan belajar. Dia mengambil rupa seorang hamba, ya. Waktu dia bangun menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Itu rupa seorang hamba. Dia menjadi teladan buat kita, ya. Di ayat apa? Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang kubuat kepadamu. Jadi kalau dia Tuhan, dia guru, sampai dia merendahkan diri begitu untuk melayani, itu suatu teladan buat kita. Memang nggak gampang. Terkadang kita ngelayanin keluarga aja tuh males-malesan, ngelayanin adik kamu, kan, ngambilin apa, kadang mandiin dia, males nih. Ngelayanin, disuruh mami, disuruh papi, males nih, susah terkadang, ya. Tapi ini harus menjadi teladan. Sama papi juga. Papi ngajar gini bukan karena papi sudah lulus, sudah bisa melakukan semua, enggak. Papi juga masih belajar, kita semua masih belajar. Dan terus terang, di masa pandemi ini, papi mau fokus untuk memberitakan Injil kepada keluarga paling dekat. Dan ingin bisa melayani keluarga, melayani mami sebagai istri, melayani kamu anak-anak, menjadi mencontoh, berusaha untuk mencontoh teladan kita, yaitu Yesus. Walaupun sering gagal, sering ngamuk-ngamuk, ya kan, marah-marah, ya tetap harus berusaha menerapkan. Jadi papi mau juga kamu ikut teladan dari Tuhan kita. Satu hari sebelum kematiannya, dia bisa melayani muridnya sampai membasuh kaki. Ya sih. Ya. Semua orang Kristen disebut murid. Apa sih artinya murid? Ya.
Ya, apa artinya menjadi seorang murid dalam kekristenan? Di Matius 10 ayat 24 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi siapa guru kita? Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ngerti? Kalau gurunya aja bisa merendahkan diri, melayani, ya kita yang murid dalam hidup ini kita nggak mungkin kalau kita nggak nyontoh dia, kalau kita nggak melayani orang lain seperti Yesus. Itu sudah nggak mungkin. Berarti kita bukan murid, karena dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau gurunya dihianati, hidupnya susah, mau menaruh kepala nggak ada tempat, dia bilang. Bahkan saudara sendiri nggak percaya, disalib, menderita oleh ciptaannya sendiri. Sebagai murid, kita pun pasti akan mengalami yang sama. Karena kita nggak mungkin lebih daripada guru. Nggak mungkin hidup kita akan enak di dunia ini kalau kita adalah seorang murid, karena gurunya aja menderita. Apalagi murid, karena murid nggak mungkin lebih dari guru. Ngerti ya? Jadi ini teladan buat kita. Satu hari sebelum kematiannya, lihat apa yang dia lakukan. Dia melayani, muridnya mengajarkan, bahkan di kayu salib dia melepaskan pengampunan, berdoa. Kita masing-masing, nggak cuma papi nyuruh kamu doang ini terus, enggak. Kita masing-masing, papi sendiri, kamu sendiri. Ketika kamu tahu, ya Yesus kan tahu besok dia bakal mati. Kalau kamu yang tahu bahwa mungkin 2 hari kemudian kamu bakal mati atau besok kamu bakal mati, apa yang akan kita lakukan? 1 hari besok, mungkin lusa, mungkin kita akan mati. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Apa kita akan makan seenaknya, atau apa puas-puasin sebelum mati ini? Apa? Ya, kita harus mencontoh teladan dari guru kita. Kalau bisa ya kita melayani. Ya. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kubuat padamu. Mencontoh teladan kita. Ketika kita tahu 1 hari atau 2 hari kita akan meninggal, mati, apa yang kita kerjakan? Kalau bisa ya kita contoh Tuhan melayani. Kita harus melayani, berguna, berfungsi, ya, berbuat sesuatu untuk orang lain. Memang nggak gampang, ya, nggak gampang. Tapi karena kita nggak tahu kapan kita mati, kita harus mulai itu dari semenjak kita ngerti. Gak usah tunggu kita harus tahu mati, kita harus segera mulai. Ngerti ya? Ya. Mungkin abis ini kamu mau mulai apa yang dikerjakan Yesus, melayani, belajar melayani. Jadi nggak usah tunggu kapan kamu tahu akan mati, atau kamu di rumah sakit sudah terlentang, sudah sekarat, terus baru pengen melayani. Nggak bisa. Justru ini harus kita mulai dari sekarang. Ya, nah ini habis ini kita akan masuk ke pembahasan Injil. Apa sih hubungannya dengan Injil? Papi pernah ajarin ini dulu, ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku, ya. Jadi waktu Petrus mau dibasuh kakinya, Petrus malah minta dimandikan. Dia minta dibersihin semua. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, ya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Di sini sudah pasti Yesus mengajarkan sesuatu. Nggak mungkin dia ngomongin tentang mandi, membasuh kaki, ya, bersih seluruhnya,
hanya tidak semua. Berarti ada sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Jadi barang siapa yang sudah mandi, dia nggak usah mandi lagi. Ya, selain membasuh kakinya. Jadi kalau kamu baca ayat ini berarti mandi itu cuma sekali, membasuh kaki bisa berkali-kali, betul nggak? Ya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki. Jadi barang siapa udah mandi, nggak usah mandi lagi selain kecuali membasuh kaki. Ini mesti berkali-kali. Karena dia sudah bersih seluruhnya. Nah ini kan dia bilang, karena dia sudah mandi. Juga kamu, ngomong sama Petrus, tapi ini pasti jamak. Juga kamu sudah bersih. Petrus, kamu tuh sudah mandi, sudah bersih. Ya. Hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini menunjuk pada siapa? Yang menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Yudas Iskariot. Jadi ada satu yang belum bersih, ada satu yang belum mandi. Nah sekarang mandi ini menunjuk pada apa? Menurut yang Papi pelajari, mandi ini menunjuk pada pertobatan. Jadi ingat ya, bertobat itu kan artinya berubah. Jadi ada pertobatan yang sekali selamanya, ada pertobatan yang terus menerus. Ya. Pertobatan yang terus menerus itu menguduskan diri. Ada pertobatan yang sekali untuk selamanya. Jadi ketika kamu percaya pada Yesus bahwa Dia Tuhan Juru Selamat, kamu percaya pada semua pekerjaannya di kayu salib, itu kamu sekali dalam seumur hidup kamu, dan kamu percaya. Dan setelah itu diikuti oleh pertobatan yang terus menerus. Ingat Papi pernah bilang bahwa apa sih buktinya kamu diselamatkan? Tanda kamu diselamatkan itu apa sih? Ya kamu akan terus hidup dalam pertobatan dan terus hidup dalam percaya. Karena sekali kamu nggak percaya, kamu sekali berhenti untuk bertobat, kamu binasa. Bisa dikatakan kamu nggak pernah menerima keselamatan itu sama sekali. Karena kalau kamu pernah menerima keselamatan yang dari Tuhan, yang keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya, itu pasti kamu akan terus hidup dalam percaya dan hidup terus dalam pertobatan. Karena Tuhan yang menjaga kita, Roh Kudus yang terus menjaga kita, dan pekerjaan Dia nggak mungkin gagal, gitu. Jadi apa tandanya kamu diselamatkan? Ya kamu akan terus percaya sampai kamu mati. Kamu nggak akan nyangkal Tuhan. Kamu akan terus hidup dalam pertobatan. Jika kamu buat dosa, kamu akan aware, kamu akan cepat tahu, dan kamu akan cepat bertobat karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kamu. Ada Roh Kudus terus yang menjaga kita dalam pertobatan kita. Tapi kita juga dituntut pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita itu apa ya? Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita nggak bisa sempurna, memang pertobatan nggak ada yang sempurna, tapi hasilnya pasti nyata. Ya. Kamu akan terus hidup diubahkan, akan terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan terus diubahkan terus, dipertobatkan terus, diubah terus sampai kita menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Jadi membasuh kaki di sini itu menunjuk pada pertobatan yang terus. Jadi mandi itu pertobatan sekali, diikuti dengan membasuh kaki, pertobatan terus harus. Papi selalu bilang bahwa kekristenan itu diselamatkan hanya karena iman, melalui iman. Tapi iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu pasti diikuti dengan perubahan. Itu pasti diikuti dengan buah. Perubahan itu buah. Yesus bilang kita ini ranting, kita ini cabang. Ranting pasti berbuah. Karena kalau kamu nggak berbuah, kamu akan dipotong dan dibuang ke dalam api.
Ngerti? Kita ini ranting. Ya, jadi ranting itu pasti berbuah. Kalau kamu sudah mandi, kamu pasti akan membasuh kaki terus. Kaki kamu pasti akan terus dibasuh. Yang membasuh kaki siapa? Tuhan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita supaya kita terus membasuh kaki kita. Sedangkan Yudas nggak pernah mandi, makanya dikatakan tidak semua kamu bersih. Itu menunjukkan Yudas. Makanya Yudas nggak pernah mengeluarkan buah yang nggak pernah mengeluarkan buah. Ketika dia bertobat, dia malah bunuh diri. Itu bukan buah yang baik. Ya. Beda sama Petrus. Petrus pernah mengalami hal yang sama. Dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat. Dia mengeluarkan buah. Dia dijaga oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak mungkin gagal menjaga kita. Jadi kalau suatu hari kamu berhenti percaya, berhenti bertobat, kemungkinan kamu nggak pernah diselamatkan sama sekali, karena Roh Kudus nggak mungkin gagal. Mungkin Roh Kudus itu nggak pernah ada dalam kita kalau kita suatu hari kita murtad. Jadi orang Kristen itu sebenarnya nggak mungkin murtad, karena kalau kamu percaya kamu bisa murtad, sama aja kamu percaya bahwa kamu mengatakan Roh Kudus itu gagal dalam pekerjaannya. Karena dia yang ketika kamu percaya sekali, kamu di justification, kamu dibenarkan, ya, dan kamu di sanctification, itu pekerjaan Roh Kudus terus mengkuduskan kita, mendekatkan kita pada Tuhan, menjauhkan kita dari dunia, mendekatkan kita pada Tuhan. Itu kudus. Itu terus dilakukan Roh Kudus, dan itu dia nggak mungkin gagal. Walaupun itu nggak sempurna, walaupun kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi dia terus mengingatkan kamu, memberikan kamu kekuatan untuk bertobat, ya, merubah kamu, merubah, semakin lama semakin segambar seperti Yesus. Melayani. Dia sudah terlebih dahulu melayani kita, mencontohkan. Makanya firman Tuhan bilang di Filipi 2, ya, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai akhirnya, ya, ini puncak dari kemuliaannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puncak dari kemuliaan. Injil itu ya kemuliaan, tapi puncak dari kemuliaannya ini, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Ya, mengertikah kalian yang baru saja kulakukan kepada kalian? Tanya Yesus kepada mereka. Aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kaki kalian. Oleh sebab itu kalian juga harus membasuh kaki satu sama lain. Aku telah memberi teladan, kalian pun harus melakukannya. Sekarang kalian tahu hal ini, kalian akan diberkati jika melakukan. Kenapa sih kalian akan diberkati jika melakukannya? Karena kalau kamu bisa melakukan ini, itu tanda iman kamu tuh benar. Itu tandai keberadaan iman kamu. Ya, iman itu ditandai oleh buah. Ini pelayanan itu buah. Itu tandanya iman kamu ada benar. Perubahan itu buah. Itu tandanya iman kamu benar ada dan betul. Sejati. Ya. Jadi besok kita akan
di makan malam terakhir ya, makan malam Paskah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.